Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ahdania. Saya dari kelas 3A dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang membentuk karakter sejak anak usia dini. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang karakter. Nah, karakter itu apa sih? Nah, karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Para ahli psikologi juga mengatakan bahwa karakter atau watak seseorang dibawa dari sejak lahir dan pembeda dari setiap individunya. Nah, kendati karakter memang dibawa dari sejak lahir, tetapi perkembangan dari setiap karakter itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang akan membentuk karakter dari seseorang. Lalu proses pembentukan karakter melalui keluarga. Nah, apa sih pentingnya keluarga dalam membentuk karakter? Nah, keluarga adalah lingkungan pertama yang mengembangkan diri sebagai makhluk sosial. Nah, kehidupan di keluarga juga menjadi contoh oleh seorang anak, terutama anak di bawah umur 6 tahun. Karena pendidikan karakter ini tidak akan berhasil dengan baik dan tidak akan berarti apa-apa apabila keluarga melepas tanggung jawab pembentukan karakter hanya kepada sekolah. Karena peran keluarga dalam pendidikan karakter ini teramat besar. Keluarga merupakan unsur terkecil dalam masyarakat. Dari keluarga pula lah anak belajar berperilaku dan bersikap sebagai anggota masyarakat yang bermartabat. Nah, peran keluarga memiliki peran yang penting. Kenapa? Karena agar proses dalam setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan serta berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena seorang orang tua harus memenuhi 3 peranan. Yang pertama sebagai orang tua, sebagai guru, dan sebagai pemimpin. Nah, karena pengalaman anak dalam keluarga akan menjadi dasar dari perkembangan karakter. Lalu apa sih tanggung jawab keluarga terhadap anak? Nah, keluarga harus memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pangan, sandang, dan papan. Lalu memenuhi kebutuhan batinnya seperti dilindungi, disayangi, dicintai, dan dihargai. Lalu juga memenuhi kebutuhan spiritual seperti pendidikan, agama, dan hubungan sosial. Lalu kita masuk ke sosialisasi. Nah, sosialisasi adalah proses menjadi anak agar tumbuh sebagai warga masyarakat yang memahami dan bertingkah laku sesuai kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Lalu proses sosialisasi di dalam keluarga itu seperti hubungan timbal balik antara orang tua dengan anak, bentuknya itu seperti pendidikan, penteladanan, dan pola asuh. Pembentukan karakter sejak usia dini. Nah, kenapa sih harus sejak usia dini? Karena pada masa usia dini, anak lagi masa kritis-kritis ya, dan lagi masa sensitifnya. Oleh karena itu, di usia dini ini akan menentukan nilai, sikap, dan perilaku seorang di kemudian hari. Misalkan contoh banyak di kehidupan sehari-hari kita, misalkan kita lagi di depan anak kecil dan kita melakukan A, dan anak kecil bakal melakukan apa yang kita lakuin. Maka dari itu kita sebagai orang dewasa harus bersikap hati-hati dan harus menjaga sikap di depan anak kecil, karena pada usia tersebut anak kecil ini lagi pembentukan karakter. Lalu kita masuk ke penjelasan tentang proses perkembangan moral. Nah, moralitas adalah nilai-nilai tata cara kehidupan yang hubungannya dengan masyarakat. Nah, perkembangan moral ini juga mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga pada masa anak-anak ini, orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Moral yang positif akan berdampak baik untuk kedepannya, dan begitu sebaliknya, jika si anak sejak kecil hanya menerima moral yang negatif, maka si anak akan berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua.
Lalu ada tahap perkembangan moral pada anak yang harus kita ketahui. Yang pertama, bayi. Seorang bayi belum memiliki kapasitas untuk mengembangkan kecerdasan moralnya. Yang ia miliki hanyalah rasa benar dan salah terhadap sesuatu yang berlaku untuk dirinya sendiri. Contohnya, ketika bayi merasa lapar dan menurut bayi lapar itu salah, makanya dia menangis. Yang kedua, batita. Anak menginjak 1 tahun, anak belum memiliki kemampuan untuk menilai sesuatu sebagaimana yang benar atau yang salah. Patokan baginya hanyalah apa yang mama dan papahnya katakan padanya. Lalu yang ketiga, prasekolah, usia 3 sampai 7 tahun. Nah, saat inilah dimana anak mulai memasuki nilai-nilai keluarga ke dalam dirinya. Apa yang penting bagi mama dan papa juga akan menjadi penting baginya. Disinilah kita mulai dapat mengarahkan perilakunya sehingga sesuai dengan aturan dalam keluarga. Dalam tahap inilah seorang anak mulai memahami bahwa apa yang mereka lakukan akan mempengaruhi orang lain. Yang keempat, usia sekolah 7 sampai 10 tahun. Otoritas orang tua dewasa, mama, papa, guru, dan lain sebagainya tidak lagi terlalu menakutkan bagi usia sekolah. Nah, karena mereka tetap tahu bahwa orang tua adalah sosok yang harus ditaati, tetapi mereka juga tahu bahwa jika melanggar aturan, maka mereka harus memperbaikinya. Nah, perasaan bahwa ini benar dan itu salah sudah mulai tertanam nih pada diri seorang anak, karena pada anak usia sekolah ini juga boleh memilih mana saja perilaku yang akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Lalu yang kelima, pra-remaja dan remaja. Nah, di usia ini anak akan berusaha untuk menjadi populer. Tekanan teman sebaya dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya akan membuat mereka terus memilih mana nilai-nilai yang akan menjadi bagian dari diri mereka. Nah, pra-remaja dan remaja mungkin akan terombang-ambing dan mencoba menilai mana yang berbeda dengan nilai keluarga untuk melihat mana yang cocok. Bisa jadi nilai keluarga yang telah dianutnya sejak lama justru dibuang karena kalah dengan nilai baru yang dikenalnya dari luar. Lalu selanjutnya, pola asuh dalam membentuk karakter. Nah, lingkungan keluarga adalah pembelajaran atau pendidikan yang pertama dan utama. Nah, peran orang tua sebagai pemuas kebutuhan anak akan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Lalu fungsi orang tua dalam mendidik anak dan mengasuh anak adalah berusaha menjadi model yang baik atau ideal. Nah, upaya orang tua dalam memberikan pola asuh guna membentuk karakter yaitu dengan memberikan contoh atau menjadi tauladan yang baik kepada anak, seperti mengajarkan anak tentang sikap religius, sopan santun, mandiri, menghormati orang lain, serta disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun pada realitanya terdapat banyak kesenjangan antara pola asuh yang diberikan oleh orang tua terhadap karakter atau perilaku yang anak lakui. Apalagi ditambah lagi zamannya globalisasi sekarang ini, serta semakin canggihnya juga teknologi. Nah, anak-anak usia balita sudah mulai menggunakan handphone atau HP dan sering menangis jika dilarang. Nah, sehingga terjadi pelanggaran nilai moral, anak tidak kontrol dalam bermain, serta suka berkelahi, suka merebut milik orang lain, susah dinasehati, dan melawan jika diberitahu. Nah, apabila masalah tersebut dibiarkan, kemudian jika anak tidak diberikan pola asuh yang benar, terlebih jika orang tua tetap menjadikan anak seperti raja yang dituruti segala kehendaknya, maka 10 atau 20 tahun mendatang, dampaknya akan terasa ketika anak sudah tumbuh remaja atau dewasa. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak berkarakter. Tentu saja hal ini tidak diinginkan oleh siapapun, terutama oleh orang tua. Nah, hal inilah yang mendorong agar membentuk karakter anak itu harus sejak dini. Lalu Diana Beurin membagi pola asuh menjadi 3 kategori. Yang pertama, pola asuh otoriter atau authoritarian parenting. Orang tua dengan tipe pola asuh ini biasanya cenderung membatasi dan menghukum. Mereka secara otoriter mendesak anak untuk mengikuti perintah dan menghormati mereka. Nah, orang tua dengan pola ini sangat ketat dalam memberikan batasan dan kendali yang tegas terhadap anak-anak, serta komunikasi verbal yang terjadi juga lebih satu arah. Nah, orang
tua tipe otoriter umumnya menilai anak sebagai objek yang harus dibentuk oleh orang tua yang merasa tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Nah, anak yang diasuh dengan pola otoriter seringkali terlihat kurang bahagia, ketakutan dalam melakukan sesuatu karena takut salah, minder, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah. Nah, contoh orang tua yang tipe pola asuh ini, mereka melarang anak laki-laki bermain dengan anak perempuan tanpa memberi alasan yang jelas. Lalu yang kedua, pola asuh demokratis atau otoritatif atau autotitatif parenting. Nah, pola asuh dengan gaya otoritatif bersifat positif dan mendorong anak untuk mandiri. Namun orang tua tetap menetapkan batasan-batasan dan kendali atas tindakan mereka. Nah, orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, serta pendekatan yang dilakukan oleh orang tua ke anak juga bersifat hangat. Nah, pola ini komunikasi yang terjadi dua arah dengan orang tua bersifat mengasuh dan mendukung. Anak yang diasuh dengan pola ini terlihat lebih dewasa, mandiri, ceria, mampu mengendalikan diri, berorientasi pada prestasi, dan mampu mengatasi stresnya dengan baik. Lalu yang ketiga, pola asuh permisif atau permissive parenting. Orang tua dengan gaya pengasuhan ini tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orang tua. Nah, orang tua cenderung tidak menegur atau memperingatkan, sedikit bimbingan, sehingga seringkali pola ini disukai oleh anak karena anak merasa bebas dan tidak terkekang. Lalu orang tua dengan pola asuh ini tidak mempertimbangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Anak yang diasuh dengan pola ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran karena mereka tidak mampu mengendalikan perilakunya, tidak dewasa, memiliki harga diri rendah, dan terasingkan dari keluarga. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.